Dia setiap waktu dia pasti nurun terus. Nah, lembu, sapi, kambing pasti dia jigar terus, nggak nyaman karena di mana-mana ada jin, kan nggak sinkron gitu. Jadi benang merahnya menurut persepsi masyarakat, menurut persepsi orang, menurut prasangka orang lah jin ini tadi terakhir. Dan jin itu ada. Jadi dari awal kita cerita kemarin darah, aku bilang kan, darah kalau disayat terlihat namanya darah, derajatnya darah. Kalau di dalam nyawa itu juga mestian kan. Nah, di dalam pengertian nyawa itulah dikatakan nabi. Di dalam pengertian nabi itulah dikatakan nur, Nur Muhammad. Di dalam pengertian Nur Muhammad itu dikatakan sifat. Jadi satu pemahaman ini kan berjalan, kan akal berjalan ini. Kita ulang. Di dalam pemahaman yang tersayat dalam manusia itu darah, ya kan, ditutup di dalam itu nyawa katanya. Di dalam pemahaman nyawa, di dalam nyawa itu nabi, itulah yang diselawati. Di dalam nabi itu nur katanya. Nah, di dalam nur itulah dikatakan sifat. Jadi tahu kita darah itu nyawa, tapi kalau di dalam derajatnya, di dalam darah, di dalam nyawa tadi, di dalam juga itu nabi. Hidup dia. Di dalam nabi yang hidup itu, itulah nur. Yang ku masuk ngejar kan akal mengejar di mana kesimpulannya. Sedangkan di sini inilah kenyataan jin itu ada. Di dalam perjalanan ini antara pikir dengan kenyataan ini, itulah jin ada. Karena nggak terlepas daripada pemahaman diri Tuhan itu. Jadi kan yang buat prasangka itu kan pikiran. Nah, sekarang aku berpikir begini. Mulai wasangkaku berpikirku kembali ke tiada apa-apanya jin itu. Mulai kembalikan ke tiada apa-apanya. Jadi kalau sampailah pemahaman ini duduk pemahaman ini sampai tiada apa-apanya, tawar semua ini. Ini pemahaman dunia akhirat, artinya dunianya bisa dibawa untuk seperti ini, akhiratnya paham kita gitu. Kalau nggak memahami ini, sewaktu sampai kepada sakaratul maut, dia hampiri manusia itu. Dia menyerupai apapun jin itu. Ya kan? Cemana kita membebaskan orang yang banyak yang bermasalah tentang ini. Jadi pasti ada maksudnya. Allah itu memberi suatu pengertian seperti ini sama kita. Nah, sampai nggak kita nanti memahami ini, kalau nggak sampai kita teruskan sama orang nanti, supaya jangan jadi persepsi yang nggak benar. Dan aku yakin kalau sampai orang nggak akan pernah percayanya dalil jamali dengan perbuatan. Karena sampai sekarang ini baru ini pembahasan jin. Sejauh aku berkaji, berjalan kok tiba-tiba aja jin. Makanya pernah merasakan senang, pernah merasakan sedih, susah, pernah merasakan takut, pernah. Di antara perasaan itulah, diantarkan sesuatu perasaan di dalam diri manusia, dia ada. Dia serta-merta jin itu ada di dalam perasaan itu. Makanya yang kalau udah bahasa jin horor itu, bahasa takut. Nah, orang yang nggak pernah takut nggak akan pernah jumpa jin itu. Karena di dalam perasaan, di dalam rasa takut itu dia ada. Itulah alam dia. Nah, kalau dia saat senang alam apa itu alam setan. Happy itu kan alam setan. Di situ banyak salah guna kita dalam menjalankan hidup kita. Sedih pun alam setan. Makanya kita kan hidup di satu alam, banyak kali alamnya. Alam jin di sini, alam setan di sini, alam ajajil di sini, alam manusia di sini, alam ini semua di sini. Oke. Sebelum sampai derajat nur, nabi. Setelah nabi baru nyawa. Setelah nyawa baru darah. Satunya. Ya kan? Derajat kalau tersayat itulah darah namanya. Kalau di dalam nyawa namanya. Artinya derajat menurut pemahaman orang yang mampu memahami seperti itu. Nyawa-nyawa ruh, aku bilang. Nah, ini ruh ini yang memikirkan tentang ini. Ruh sekarang ini yang memikirkan tentang nyawa ini. Bukan nyawa memikirkan ruh. Kalau ruhnya nggak ada, tertidur di sana. Ada dalam kolbunya, ada dalam hayatnya. Ruh ada dalam pikir.
Ruh ada dalam sabasar, ruh ada dalam sama, ruh ada dalam kalam. Itu ruh. Karena ruh itu dikatakan wajah. Jadi dia yang memandang ini dengan ilmu. Jadi, darah, nyawa, nabi. Nah, inilah kedudukan nabi. Ini aja dia masuk surga. Nabi aja masuk surga, Nabi Allah masuk surga. Yang bernyawa wallahu alam. Kambing bernyawa belum masuk surga, lembu bernyawa belum masuk surga. Nah, sampai di kedudukan nabi pasti masuk surga karena Nabi Allah. Sampai ke titik nur tak tersentuh sama jin. Makanya seberapa luas di alam nabi ini, seberapa lama si nabi ini hidup. Nah, itulah maksudnya seberapa luas alam nabi ini. Kalau Nabi Isa dia tentang ruh, dia cuma 33 tahun. Tapi kalau sama nabi yang lain ada yang 99 tahun, ada yang 150 tahun. Jadi kalau 150 tahun perjalanan mimpi cuma 1 jam tidur. Kalau kita masuk dalam jin, perasaan kita udah 1 hari semalam, padahal masih belum menit. Begitu cepatnya perjalanan hati tadi, bisa ngomong beberapa patah, dan memori tadi yang katakan ini bisa menerimanya. Jangan kita berhenti. Makanya ini kan sebuah masukan. Dia di diri nabi, antara nabi dengan nyawa, atau di dalam diri nyawa manusia itu aja lah dulu. Disitulah adanya jin. Berarti kan dia nggak jauh daripada diri manusia itu sendiri. Dia nggak akan pernah menghampiri manusia yang paham akan ini, tapi dia akan menghampiri manusia yang memuja, memuji, dan menyatakan adanya dia itu. Maka orang dulu bilang kalau kau yakin nggak ada itu. Memang nggak ada. Memang. Kalau kita yakin ada, sampai kapan pun ada dia. Makanya Rasul cuma bilang aja ada, memang begitu. Karena nggak bisa lepas dari pikiran manusia. Sehingga dicatakan oleh Rasul itu haram katanya. Al-Quran yang bilang haram katanya kan. Percaya sama dukun. Yang seperti ini yang haram itu. Seharusnya kita nggak percaya jadi percaya. Tapi karena awalnya nggak ada jadi ada, sehingga untuk disampaikan pemahaman betul-betul nggak ada. Tapi ini kan step by step, nggak bisa langsung dibilang ini ada, ini nggak ada, enggak. Kita ikut dulu, memang ada itu gitu. Buktinya orang bisa santet kok, ya kan? Karena ada, karena punya sesuatu gitu. Nggak mungkin nggak ada, memang ada. Cuman kita belum dapat kesimpulannya adanya bagaimana, nggak adanya bagaimana. Kita hanya coba ikut-ikutan juga. Masih ikut-ikutan, kita masih pakai konsep orang. Kita belum punya konsep sendiri untuk memahami bahwa itu adanya seperti apa dan tiada itu bagaimana. Kita belum bisa punya kesimpulan seperti